Bapak Ibu, teman sekalian. Oke, jadi sebelum prosesnya sama, kita mulai dari pengkajian gitu ya, penegakan diagnosis, intervensi implementasi, sama evaluasi. Tetapi sebelum kita masuk ke tahapan itu, langkah awal kita lihat dulu sih ya. Ini mungkin definisinya dari dulu ya seperti ini ya, seperti itu. Tapi paling enggak ini sebagai basic ya, sebagai pijakan sebelum kita lanjut ke berikutnya. Oke, teman-teman, kita lihat judul ya untuk gagal jantung itu sendiri ya. Jadi gagal jantung kalau teman-teman lihat dari gambaran ini ya, gambaran ini terlihat jelas ya perbedaan mana jantung normal dan mana gagal jantung. Kalau kita lihat strukturnya beda ya. Kalau kita lihat strukturnya beda ya, kita bisa lihat ada perbedaan yang mencolok di ventrikelnya. Dan tentu ini ada permasalahan terkait dengan struktur dan fungsinya terkhusus yaitu miokardium atau otot jantung. Jadi ada beberapa literatur ya setelah kita simpulkan. Jadi yang dimaksud dengan gagal jantung adalah suatu kondisi ketika jantung tidak mampu memompa cukup darah. Tidak mampu memompa cukup darah. Artinya ada pompaan, tetapi tidak semaksimal pada saat kondisi jantung itu normal. Nah, ketidakmampuan itu tentu akan berpengaruh terhadap kebutuhan metabolisme tubuh. Sampai di situ ya, teman-teman. Sebagai awal ya, sebagai awal. Jadi ketidakmampuan ini ada sangkut pautnya dengan permasalahan pada struktur dan fungsinya. Kita lanjut ke tahap berikut. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jadi gagal jantung itu sendiri kan kalau kita pengkajian itu kan ada riwayat kesehatan ya, teman-teman. Di mana di riwayat kesehatan itu terlepas dari keluhan utama dan sebagainya, ada juga riwayat kesehatan masa lalu. Dan riwayat kesehatan masa lalu di dalamnya kita akan temukan riwayat penyakit yang pernah diderita oleh pasien. Kenapa ini perlu dilihat? Karena teman-teman, gagal jantung itu sendiri ini bisa merupakan komplikasi dari beberapa penyakit. Sekali lagi ya, dia bisa merupakan komplikasi dari beberapa penyakit. Kita ambil contoh, hipertensi ya, hipertensi. Walaupun bisa karena infrak miokard, bisa karena permasalahan pada katup jantung. Saya ambil contoh aja ya, sesuai dengan waktu yang kita punyai. Jadi ketika orang dengan hipertensi, ketika terjadi peningkatan ya tekanan darah di saat yang bersamaan terjadi pula peningkatan beban kerja jantung. Teman-teman, saya membuat pemisalan. Bicep dan tricep kita ini ketika kita ngangkat barber dia semakin gede, dia semakin berotot. Tetapi dia sifatnya fisiologis. Lain cerita ketika beban jantung itu dia meningkat, ototnya membesar, itu sudah masuk dalam kategori patologis. Kenapa? Karena peregangan pada otot jantung itu bisa menyebabkan kehilangan ada dua zat yang namanya aktin dan miosin. Dua zat ini otot jantung dia berkontraksi ketika ketemu. Ketika dia ketemu. Artinya ketika dengan kondisi jantung seperti ini dia hilang dan kontraksi mengalami penurunan. Satu. Yang kedua kita ambil contoh infrak miokard. Dari dua kata ini aja infrak miokard. Berarti infrak mati ya miokard otot jantung. Kematian pada otot jantung. Padahal untuk proses kontraksi itu ya otot jantung harus hidup. Nah ini dua di antara contoh dan paling enggak teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya mereview aja, paling enggak ini sebagai kita bisa paham, oh ternyata dia punya latar belakang seperti ini. Kenapa? Kita tidak hanya menangani masalah yang kita hadapi sekarang aja, ya. Kita tidak menangani masalah yang kita hadapi sekarang aja, tetapi kita juga lihat kausa ya penyebab dan penyebab itu juga butuh ada intervensi. Apa guna kita tangani masalah yang sekarang terjadi sementara masalah yang awal tidak terselesaikan. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, Mas Rini dan tim NCO, kita lanjut. Ketika terjadi permasalahan pada ya miokardiumnya ya fungsinya ya mengalami penurunan,
maka dia punya konsekuensi curah jantung. Kita tahu ya, jantung itu mensuplai darah ke seluruh tubuh. Dengan kondisi jantung seperti itu, curah jantungnya mengalami penurunan. Konsekuensinya, suplai darah ke seluruh tubuh juga mengalami penurunan. Ketika terjadi penurunan, ini juga berpengaruh terhadap terjadinya penurunan tekanan tekanan darah. Tekanan darah. Di saat bersamaan, ada organ yang sangat sensitif. Kalau dia itu tidak mendapat suplai darah dari jantung. Ya, semua sensitif. Pada prinsipnya semua sensitif. Cuma organ ini dia lebih sensitif karena dia akan memunculkan konsekuensi yang bisa memunculkan masalah semakin banyak. Apa? Ginjal. Ginjal. Jadi ketika terjadi penurunan curah jantung, terjadi penurunan tekanan darah, suplai darah yang menuju ke ginjal mengalami penurunan, kita akan temukan ada beberapa aktivasi. Aktivasi itu bisa aktivasi yang namanya renin, angiotensin, aldosteron, ada yang namanya aktivasi yang namanya baroreseptor. Jadi gini teman-teman, di jantung itu, di aorta dan di karotids itu ada semacam apa nama titik ya, titik yang ketika terjadi penurunan curah jantung itu dia paham, dia ngerti, ya dia ngerti. Nah, titik ini yang di jantung yang namanya aorta sama karotid ini dia akan menstimulus sistem saraf simpatis. Dia akan menstimulus saraf simpatis tentunya lewat medula spinalis. Sebenarnya teman-teman, inilah hebatnya tubuh ya. Hebatnya tubuh. Dari kondisi seperti ini dia akan mengkompensasi. Sebenarnya ini adalah upaya untuk memproteksi tubuh gitu kan. Sehingga konsekuensi dari gagal jantung itu dia minimalis. Tapi kita lihat prosesnya nanti seperti apa. Nah, aktivasi dari sistem saraf simpatis ini dia akan memunculkan katekolamin dan ya katekolamin yang di dalamnya ada epinefrin dan norepinefrin. Konsekuensinya apa? Nah, apa yang terjadi seperti ini? Terjadi vasokonstriksi. Nah, ini sebagai upaya untuk bagaimana supaya tekanan darah yang tinggi dia bisa meningkat. Makanya teman-teman, ini sebagai dasar juga untuk kita pahami bahwa pada pasien dengan gagal jantung, ya, di awal bisa jadi dia hipotensi. Tetapi ketika ada respon dari baroreseptor sampai ke saraf simpatis, justru nanti terjadi hipertensi. Kenapa? Karena katekolamin yang di dalamnya ada epinefrin dan norepinefrin itu bisa menyebabkan vasokonstriksi dan ini konsekuensinya terjadi peningkatan tekanan darah. Apa konsekuensi dari itu nanti kita lihat ya, kita lihat aktivasi yang terjadi pada ginjal. Apa yang terjadi? Jadi ketika terjadi pada ginjal, gini teman-teman, ginjal itu kalau dia tidak mendapatkan suplai darah dari jantung yang memadai, ya kalau dia tidak mendapatkan suplai darah dari jantung yang memadai, dia beranggapan bahwa ya dia beranggapan bahwa tubuh ini kekurangan cairan sehingga dia memunculkan zat-zat ya, ada angiotensin yang sumbernya dari hepar ini ya, ada yang namanya renin, ada yang namanya aldosteron. Angiotensin ini dari satu nanti dia berubah menjadi dua gitu kan. Makanya kita lihat nanti ada hubungannya dengan terapi yang namanya AC inhibitor. Bagaimana supaya mengontrol jangan angiotensin satu dia berubah menjadi angiotensin 2 karena ini berpengaruh terhadap vasokonstriksi juga. Nah, renin angiotensin ini dia sama dengan katekolamin, sifatnya itu vasokonstriksi. Ya, dia menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Konsekuensinya apa? Frekuensi jantung nadi naik, tekanan darah dia naik. Ya. Begitu juga tekanan pada ventrikel juga dia mengalami peningkatan. Jantung yang sudah parah dengan kondisi itu beban kerjanya semakin meningkat. Jantung yang sudah parah dia semakin tambah parah. Di saat yang bersamaan, teman-teman, tadi saya katakan ya, ginjal berasumsi bahwa tubuhnya kekurangan cairan. Konsekuensinya apa? Dia memunculkan aldosteron dan aldosteron itu menyebabkan terjadinya retensi pada apa? Pada tubuh ya, terusnya nanti di ginjal ya, tubulus. Itu dia apa nama menyebabkan retensi pada cairan. Jadi teman-teman, gambaran ini sebagai awal ya, sebagai basic kita ya bahwa
orang dengan gagal jantung konsekuensinya ada dua, terjadi penurunan curah jantung dan terjadi penumpukan cairan. Ya, jadi ketika cairan itu suplai darah dia nggak bisa maksimal ke tubuh, terjadi penumpukan di jantung. Ya, jadi nanti darah yang di jantung itu dia akan balik, ya, dia akan balik dan ada konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apa teman-teman? Kita lihat. Ya, yang pertama kita lihat. Jadi penurunan curah jantung, teman-teman, penurunan curah jantung secara otomatis perfusi juga menurun. Konsekuensi dari perfusi penurun, nanti kita lihat pucat, kulit pucat, ya ada sianosis. Terus, teman-teman, tadi saya katakan ya, penumpukan cairan di jantung, itu nanti dia kembali ke paru-paru. Terus untuk jantung sebelah kiri, dia akan kembali ke paru-paru. Terjadilah penumpukan cairan di paru-paru atau disebut dengan edema pulmoner. Makanya orang itu sesak. Konsekuensinya apa? Dia tuh nggak bisa tidur telentang ya, bisa ortopnol. Dan kita akan temukan bunyi paru, krekel, dan wheezing. Indikator bahwa ada cairan di alveolus. Nah, cairan di alveolus itu dia bisa menyebabkan terjadinya iritasi. Makanya orang batuk, bahkan sampai bisa melukai kapiler. Ingat ya, alveolus itu dia berdekatan dengan kapiler. Karena alveolus nanti oksigennya pindah ke kapiler, sementara dari kapiler itu ada karbon dioksida, dia akan pindah ke alveolus yang untuk ekspirasi. Nah, sementara oksigen yang diinspirasi itu dia akan ke apa nama ke kapiler untuk disuplai ke seluruh tubuh. Nah, ketika ada penumpukan cairan itu dia bisa mengiritasi dan bisa merusak apa nama kapiler sehingga orang ada batuk sampai warna pink ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, terjadi penurunan daya tahan tubuh, terjadi penurunan tekanan darah. Orang muntah, mual gitu kan. Karena apa teman-teman? Darah yang di jantung sebelah kanan dia akan balik ya. Dia akan cairan akan sampai ke lambung dan ini memunculkan tekanan pada lambung. Belum yang saat bersamaan lagi cairan juga dia menuju ke mana? Dia menuju ke hepar, dia menuju ke limpa. Jadi hepatomegali jadi splenomegali. Ini menekan lambung. Di saat yang bersamaan juga dia menekan apa nama paru-paru. Jadi orang sudah sesak semakin tambah sesak. Cairan yang kembali ke tubuh ini karena terjadi peningkatan hidrostatik, dia sampai ke apa nama peritoneum perut. Makanya kita bisa temukan pasien dengan asites. Di saat yang bersamaan juga kaki mengalami edema. Ingat, orang dengan penurunan curah jantung, otak itu kan dia metabolisme butuh dua, glukosa dan O2. Ini bisa buat orang jadi bingung. Cairan yang berlebihan bisa bikin apa nama distensi vena jugular. Orang lemah, ya curah jantung kurang, O2 kurang, padahal kita tahu di sel itu proses oksidasi itu membutuhkan oksigen dengan glukosa untuk menghasilkan adenosin trifosfat sebagai sumber energi. Di saat yang bersamaan juga, selain dia kekurangan energi, terjadi penumpukan hasil metabolisme, dia nggak bisa keluar. Ini semakin membuat orang tambah parah. Ada bunyi S3. S3 ini indikator apa? Indikator bahwa terjadi penumpukan cairan di ventrikel, limpaman besar. Urin mau keluar enggak? Urin enggak mau keluar. Aldosteron. Jadi curah jantung menurun, ginjal menganggap tubuh kekurangan cairan, makanya dia menahan dengan apa? Dengan aldosteron. Orang lemas, ya. Penurunan curah jantung maka puls nadi juga mengalami penurunan. Frekuensi meningkat itu sebagai kompensasi tubuh untuk bagaimana bisa memenuhi apa nama kebutuhannya. Tetapi di saat bersamaan dia lemah. Ini ya semakin meyakinkan teman-teman, semakin memahamkan kita sama-sama ya sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita sudah ketemu pasien seperti tadi ya. Anggap saja kita sedang di rumah sakit. Ya, anggap saja kita sedang di rumah sakit, kita sedang berhadapan. Jadi kita shift pagi, siang maupun malam ya. Pasien, oh iya pasien gagal jantung. Cerita awalnya sudah seperti tadi. Oke, sekarang kita datang
riwayat, Kak. Kita coba runtunnya. Pasien dengan riwayat yang menjadi keluhan. Yang pertama adalah sesak. Yang kedua adalah lelah dan dia mengeluh kakinya bengkak. Tadi secara ringkas saya sudah sampaikan. Kenapa sampai sesak? Teman-teman, ya. Jadi cairan yang ada di ventrikel ini, cairan yang berada di ventrikel ini, dia akan kembali ke, karena nggak bisa dipompa, dia akan comeback to paru-paru. Cara alveolus dan kapiler itu nggak ada jarak kan, sehingga pertukarannya bagus kan. Tapi ini ada jarak, dia menghambat. Ya, dia menghambat. Setidaknya teman-teman dari keluhan utama dan gambaran ini teman-teman sudah dapat gambaran ya, bahwa diagnosis yang muncul adalah gangguan pertukaran gas. Karena di antara alveolus dengan kapiler itu ada cairan. Ya, jadi cairannya tertumpuk di alveolus. Ini sudah mengganggu pertukaran gas. Nanti kita tinggal identifikasi aja untuk data-data yang lain. Lelah, tadi saya sudah katakan. Ya, selain penumpukan hasil metabolisme, ditambah dengan ya O2 kurang, sehingga ATP-nya tidak maksimal untuk diproduksi. Ya. Yang ketiga, edema. Teman-teman, jadi darah yang berada di ventrikel ya kanan ini dia akan kembali ke tubuh sehingga terjadi penumpukan. Ya, ini yang edema. Di saat yang bersamaan kita akan temukan kayak berdebar-debar ya. Kayak berdebar-debar ya, jantung seseorang itu kayak berdebar-debar dan ingat suplai darah menuju ke otot jantung itu juga kurang. Ini ada risiko angina, nyeri dada. Ya, dia nggak bisa tidur terlentang. Bukan hanya karena sesaknya, tapi karena terjadi penumpukan cairan. Ya, pada malam hari teman-teman, pada malam hari itu biasa. Kenapa malam hari itu orang sesak bisa muncul? Karena kalau siang hari kan dia cairan itu kan pakai hukum gravitasi, dia tertumpuk di kaki. Tetapi posisi tidur itu dia akan terpusat, ya, sehingga tiba-tiba malam itu orang terkaget karena balik vena, aliran balik darah vena itu dia menuju ke, dan terjadilah penumpukan. Pada saat seperti itu kan tidak terjadi penumpukan di kaki. Kita kembali ke hukum gravitasi. Ingat teman-teman, saluran pernapasan itu dia sensitif. Ketika ada benda asing atau ada penumpukan berlebihan, muncul batuk. Ya, darahnya berbusa bahkan sampai berwarna merah. Tadi teman-teman, kita sudah lihat riwayat penyakit yang diderita oleh pasien, ya, riwayat penyakit yang diderita oleh pasien. Tadi saya sampaikan bahwa ini sangat penting karena kita tidak hanya menangani kasus pada saat ini, tetapi kita juga lihat kausanya. Ya, apa guna kita yang tangani yang satu ini sementara yang lain belum teratasi. Makanya pasien ya lelah gitu kan, lemes, ya, dia lemas dengan proses penyakitnya tadi. Belum lagi teman-teman, pasien itu ketika dia takip napasnya tuh lebih dari 24, itu energi terkuras itu. Ya, cairan banyak yang hilang. Sehingga dan memaksakan itu kan kerja dari otot. Nah, ada penumpukan cairan yang kembali ke gastro, terus ada tekanan pada hepat, tekanan dari limfa. Ini menyebabkan ini dia rasa kenyang gitu. Jadi belum terisi juga masalah kenyang. Nutrisi ini juga teman-teman terlepas dari adanya gejala itu. Tes, sepertinya ini ya gangguan ya teman-teman ya Pak Faisal ya. Iya, Kak. Oke Mas, sampai di sini Mas ya. Iya. Oke, baik. Baik teman-teman, jadi kita lihat ini poin terkait dengan untuk pola ya, untuk pola kesehatan ya. Untuk pola kesehatan teman-teman, kita ketemu aktivitasnya lelah ya, lelah lemah tadi karena
hasil metabolisme yang dia nggak bisa keluar secara maksimal, ditambah dengan O2 untuk memproduksi ATP, sumber energi juga dia mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Ya karena itu terjadi penurunan curah jantung. Adanya tumpukan cairan ya dari jantung kanan yang dia menuju ke gastro, ke lambung, ada konsekuensi juga di hepar, ada konsekuensi juga di limpa. Ini menyebabkan orang itu nafsu makannya berkurang, ya, mual. Terlepas dari itu ada terkait dengan natrium karena biasanya pada orang dengan permasalahan ini terjadi penumpukan natrium. Biasanya orang-orang seperti ini juga suka konsumsi yang terkait dengan garam. Belum lagi lemak ya yang sifatnya destruksi, bisa merusak pembuluh darah. Kafein, teman-teman, kafein itu dia bisa meningkatkan frekuensi kerja jantung. Jadi orang ketika mengkonsumsi kopi terus bilang bisa buat nggak tidur, bukan terus nggak bisa tidur karena kopinya, tetapi karena kopinya itu dia meningkatkan frekuensi jantung. Jadi orang itu kayak kuat-kuat aja gitu ya. Makanya ada minuman-minuman yang disebut dengan suplemen atau minuman energi, itu bukan energi. Di dalam itu justru kandungan kafeinnya itu tinggi. Ya. Terus karena posisi tidur ya, aliran balik vena, terjadi penumpukan cairan di paru-paru karena dia nggak bisa kemana-mana. Beda ketika orang kalau nggak tidur gitu ya, dia tetap karena pakai hukum gravitasi, makanya cairan ada di kaki. Pada siang hari ya enggak, karena penumpukan cairan itu dia pada daerah ekstremitas, ya ekstremitas. Tapi kalau malam hari dengan posisi tidur, ya darah balik vena ya, dia terjadi semakin menumpuk di jantung, semakin banyak juga yang kembali ke paru-paru. Nah orang semakin tambah sesak, ya. Cairan edema ya kita sudah temukan. Oke, Mas Randy minta tolong slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, makanya heart rate-nya itu mengalami peningkatan ya, heart rate-nya itu mengalami peningkatan karena jantung itu dia memaksa memaksa tubuh dengan cara meningkatkan curah jantung, tetapi jantungnya itu lemah dan itu akan terlihat di frekuensi yang meningkat. Ini kok dia muncul ini ya Mas ya. Audio yang di laptop mungkin dimatikan saja Pak, di mute. Ya. Dari laptopnya mungkin di mute. Nah, oke. Ya, baik. Kita bisa lanjut ya. Kok masih sih laptop ini? Oke. Ya, udah. Oke. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, Mas Rini, mohon maaf ya. Mohon maaf banyak-banyak. Kita lihat yang berikut, hipertensi bisa. Jadi di awal ketika terjadi penurunan curah jantung, ya, saat bersamaan tekanan darah juga mengalami penurunan. Tetapi ketika ada respon, ya, respon dari simpatis dan respon dari renin, angiotensin, aldosteron, maka akan muncul reaksi vasokonstriktor, ya, penyempitan pada pembuluh darah. Nah, ini bisa menyebabkan terjadi peningkatan tekanan darah. Cuma kelanjutan dari itu dia memaksa kerja jantung semakin meningkat, jantung yang sudah parah semakin tambah parah dan nanti berujung lagi terjadi penurunan tekanan darah. Penumpukan cairan dari hari ke hari gitu kan, itu bisa menyebabkan
kadang tanpa disadari ya, dalam sehari itu bisa sampai 1 kilogram. Nah, ini perlu ada pengawasan ketat dari kita. Oke, Mas, lanjut slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, kita akan temukan konsekuensi. Jadi, penumpukan cairan yang di jantung kanan itu, dia akan comeback ke tubuh dan akan terlihat di adanya distensi vena jugularis. Nah, penumpukan cairan di paru-paru, kita akan menemukan adanya bunyi napas berupa ronhi dan wheezing. Sementara jantung, teman-teman, jantung itu kalau teman-teman kita akan lihat di hasil rongsen, itu terjadi pembesaran atau kardiomegali. Dan kita bisa lihat pada saat pengkajian fisik di mana titik pulsnya itu dia bergeser ya ke arah lateral kiri karena semakin membesar. S3, S4 ya. S3 itu menunjukkan ada penumpukan yang lebih di ventrikel, sementara S4 itu menunjukkan adanya kekakuan pada otot jantung. Ya, kembalinya cairan ya dari jantung menuju ke tubuh, konsekuensinya juga muncul di hepar dan splenomegali, pembesaran pada limpa. Oke, Mas, yang berikut. Nah, ini curah jantung mengalami penurunan, ya. Curah jantung mengalami penurunan, perfusi juga mengalami penurunan, pucat, ya. Nadi perifer lemah, ya iya, karena curah jantung mengalami penurunan. Teman-teman, darah itu dia panas. Makanya ketika terjadi penurunan suplai darah, daerah perifer juga dia dingin. Ini ketika kita melakukan pemeriksaan ekstremitas ya. Ketika duduk atau ketika duduk maka terjadi penumpukan di daerah kaki dan sakrum. Sampai tangan ini juga bisa bengkak. Ini bisa mengarah ke edema anasarka. Ya, edema anasarka. Slide berikutnya, Mas. Teman-teman, ada beberapa case yang kita temukan orang dengan penyakit ya gagal jantung, dia dengan sesak napas udah ngeri, dia mengasumsi bahwa ini penyakit yang parah ya, penyakit yang sudah mendekati kematian. Makanya pada pasien-pasien ini secara psikologis kita akan temukan dia cemas, dia khawatir, dia bingung, dia gelisah. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi psikologis. Jadi kalau kita lihat dari awal ya teman-teman, pengkajian dari awal ya, kita sudah menemukan semakin banyak ada beberapa diagnosis. Jadi ada tadi ya perfusi perifer tidak efektif ya. Terus kita temukan yang ini adalah ansietas. Pasien yang ketika aktivitas dia sesak, kita bisa menemukan intoleransi aktivitas. Jadi paling enggak ada beberapa diagnosis yang muncul. Terlepas nanti kita lihat ada pengkajian berikutnya, pemeriksaan berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Nah, ini teman-teman. Ketika kita melakukan pemeriksaan laboratorium, radiologi, kemungkinan natriumnya itu dia tinggi. Untuk klorida dan kalium, pasien ini kemungkinan dia dapat terapinya yang namanya diuretik. Jadi diuretik itu dalam rangka untuk mengeluarkan cairan yang berlebihan. Nah, furosemid yang masuk dalam kategori diuretik ini atau lasik, ini bisa menyebabkan kehilangan kalium. Dan ketika kehilangan kalium, teman-teman tahu kan bahwa kerja dari sistem saraf, kerja dari jantung itu juga berpengaruh pada kalium. Kalau dia hilang, berarti bisa menyebabkan terjadinya hipokalemia. Ya, bisa menyebabkan hipokalemia. Jantung orang bisa aritmia nih, bisa aritmia. Ya, bisa terjadi gangguan kelistrikan pada jantung. Berupa urea dan kreatinin meningkat ya, indikator suplai darah yang kurang menuju ke ginjal bisa rusak. Ya. Nah, ini teman-teman ada yang khas terjadi peningkatan pada BNP ya, B tipe natriuretik peptida, ini ciri khas. Ketika beban kerja jantung itu dia meningkat, otot jantungnya meningkat, zat ini dia mengalami peningkatan. Ya. Dan rusaknya ginjal ini, protein itu kan seharusnya dia molekul besar ya.
dia nggak bisa lewat ginjal, tetapi ketika ginjal rusak dia bisa lewat. Pada pasien-pasien seperti ini juga dia kan mengalami kaki penuh pernapasan, sehingga banyak karbon dioksida yang dia keluarkan. Ketika karbon dioksida banyak dia keluarkan, nah ini berisiko terjadinya alkalosis respiratory. Ya, jadi karbon dioksidanya menurun, tekanan parsialnya ya. Terus di saat yang bersamaan pH arterinya itu dia lebih dari 7,45. Ini alkalosis. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, dengan ada permasalahan pertukaran pada alveolus dan kapiler, dia justru berubah. Terjadi asidosis respiratory karena terjadi penumpukan karbon dioksida. Ya, penumpukan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida meningkat, di saat yang bersamaan pH arteri dia kurang dari 7,35. Ya. Dan lama-kelamaan ketika terjadi penumpukan asam yang lebih, justru dia akan bisa berubah menjadi asidosis metabolik. Itu kalau kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Sementara kalau rongsen dada, kardiologi, kita akan temukan pembesaran pada jantung atau kardiomegali. Pada temuan-temuan tertentu kita akan melihat gambaran jantung seperti sepatu bot. Sementara kalau echokardio itu kita akan lihat jelas. Kalau echokardio itu gerakan jantung cuma gini-gini aja kita bisa lihat. Dan kita bisa lihat ejection fraction-nya. Ya, ejection fraction-nya itu dia kurang. Sementara kalau di EKG kita bisa lihat pembesaran jantungnya, kita bisa lihat infraknya, bahkan kita bisa lihat aritmia yang sering terjadi atau distripmia yang sering terjadi, yaitu atrial fibrilasi. Nah, teman-teman, setelah perpaduan antara data subjektif, ya, pengkajian fisik dan pemeriksaan laboratorium radiologi, maka kita akan temukan beberapa diagnosis keperawatan. Teman-teman runtun ya, kita mulai dari pengkajian, ya kita lihat riwayat kesehatan, kita lihat keluhan utama, ya kita lihat pola kesehatan, gitu kan, pemeriksaan fisik, masuk ke pemeriksaan psikologis, masuk ke pemeriksaan laboratorium dan radiologi, dan sekarang kita lihat analisa datanya seperti apa, ya, kumpulan dari data-data yang kita sudah kaji tadi itu hasilnya seperti apa. Mas Reni minta tolong untuk slide berikutnya. Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi kita temukan ada beberapa diagnosis, ya, penurunan curah jantung, hipervolemi, gangguan pertukaran gas, ya, perfusi perifer tidak efektif, intoleransi aktivitas, dan ansietas. Penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung, ingat teman-teman ya, ada otot jantung yang iskemik, ya, ada atrial fibrilasi, berarti iramanya terganggu, ya. Ada penumpukan cairan, ya, ada peningkatan cairan di ventrikal. Nah, preload, afterloadnya meningkat, ya. Ototnya semakin besar, ya, ototnya mati, kontraktilitasnya juga mengalami penurunan. Data-data teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat data-datanya, dan data-datanya ini adalah merupakan gabungan data-data untuk hasil pengkajian mulai dari keluhan utama sampai laboratorium. Begitu juga hipervolemi. Iya, terjadi penumpukan cairan. Kenapa terjadi penumpukan cairan? Selain karena curah jantungnya dia menurun, ingat tadi ya, ginjal memproduksi aldosteron, dan aldosteron itu sifatnya mengikat natrium dan cairan. Jadi sistem regulasinya, sistem pengaturannya di cairan itu, khususnya di ginjal itu, ya, justru menyebabkan terjadinya kelebihan volume cairan. Gangguan pertukaran gas. Teman-teman lihat, ada permasalahan pada membran alveolur dan kapiler, ya. Ada penumpukan cairan di alveolus. Oksigen nggak bisa pindah ke kapiler, karbon dioksida juga nggak bisa pindah dari kapiler ke alveolus. Intoleransi, ya iyalah, bagaimana dia mau toleransi sementara, ya, antara kebutuhan sel tubuh, ya, dengan suplai oksigennya itu nggak seimbang. Dan ansietas karena pada krisis situasional. Nah, ini 2, 4,
6 diagnosis keperawatan yang kemungkinan akan kita temukan. Tetapi teman-teman, ini tidak menutup kemungkinan diagnosis yang lain dia muncul. Kenapa teman-teman? Karena ketika terjadi penurunan curah jantung, yang lain juga menerima konsekuensinya. Contoh ya, perfusi cerebral tidak efektif. Resiko perfusi cerebral tidak efektif. Resiko perfusi miokard tidak efektif. Jadi tidak menutup kemungkinan muncul. Tetapi teman-teman, sebenarnya ketika permasalahan-permasalahan ini sudah ditangani, maka kemungkinan resiko itu tidak akan muncul. Oke, Mas Reni, minta tolong untuk slide berikutnya. Nah, ini ya, diagnosis ya yang muncul ya terkait dengan itu. Slide berikutnya, Mas. Ya. Ingat ya, kita ketika membuat perencanaan, kita ada punya triple N dan S3. Ya, ada Nanda, ya, NOC sama NIC, dan kita juga punya triple S3 ya. Kita punya SDKI, kita punya SLKI, dan kita punya SIKI. Tentu ya dalam membuat ini kita tidak terlepas dari seperti itu. Nah, teman-teman, kenapa perlu luaran ya? Kenapa kita buat perlu luaran? Ini saya ambil salah satu contoh aja ya untuk sampai evaluasi. Kenapa kita perlu luaran gitu kan? Karena luaran ini nanti sebagai indikator atau sebagai pegangan atau sebagai pedoman untuk dijadikan sebagai rujukan permasalahan keperawatan pada pasien itu sudah teratasi atau tidak. Makanya di sini disampaikan bahwa setelah dilakukan intervensi, ini contoh aja ya, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka curah jantung dia meningkat. Curah jantung meningkat itu ada kriteria hasilnya, ya. Kekuatan nadi perifer meningkat gitu ya, ejection fraction meningkat gitu kan, terus dyspnea mengalami penurunan, batuk mengalami penurunan, ya. Bunyi jantung itu enggak S3 S4 lagi, tapi S1 dan S2, dan tekanan darah dia sudah kembali normal ya. Katakanlah paling enggak 100/60 mm air raksa. Ini sebagai nanti rujukan ya. Jadi ada beberapa poin ini sebagai rujukan. Karena misalnya katakan kita lihat, oh ada kriterianya 10. Ketika 10-10-nya itu dia sudah kembali seperti ini, maka kita bisa katakan masalah teratasi. Lantas perencanaannya seperti apa? Intervensinya seperti apa? Kita lihat. Pertama, ya, kita identifikasi tanda dan gejala primer, sekunder penurunan curah jantung. Kita sudah temukan pada analisa data tadi ya. Kita perlu monitor tekanan darah, ya, karena bisa hipo, bisa hiper. Padahal kita berusaha untuk dia standar. Monitor input dan output cairan. Harusnya balance ya. Yang masuk 2.400, yang keluar juga 2.400. Makanya kita ada pakai rumus balance cairan gitu kan. Yang keluar ya, yang masuk ya, yang masuk dikurangi, yang keluar ya sama IWL ya. Interwater loss. Interwater loss ini adalah cairan-cairan yang kita kadang nggak menyadari ya dia keluarnya. Kita nggak. Ini nanti perhitungannya dengan menggunakan berat badan. Kalau pasien-pasien seperti ini nyatanya kita masih temukan bahwa dia plus. Plus artinya apa? Kelebihan volume cairan. Berat badan kita perlu ukur. Ya. Ini juga sebagai indikator masih ada penumpukan. Ya, masih ada penumpukan cairan, dan ini menunjukkan semakin bermasalah curah jantung itu. Monitor saturasi oksigen, ya perlu, ya perlu. Kenapa? Ya curah jantung menurun, ya oksigen juga menurun. Kenapa nyeri dada perlu dicek? Karena tadi curah jantung menurun, suplai darah ke otot jantung juga dia mengalami penurunan. Sementara kita tahu metabolisme ada aerob, ada anaerob. Kalau dia kurang O2-nya, apa yang terjadi? Ya kalau kurang O2-nya berarti anaerob. Dia menghasilkan apa? Asam laktat. Ini bisa memunculkan nyeri. EKG, kita perlu mengecek. Pastikan ada infrak enggak? Ada pembesaran jantung lagi enggak? Gitu ya. Ada atrial fibrilasi enggak? Makanya di sini diminta untuk monitor aritmia. Ya.
Dan teman-teman, bukan saja atrial fibrilasi ya, jantung cuma gini-gini aja ya getarannya. Berisiko juga terjadi ventricle fibrilasi, ya semakin parah nih, gerakannya nggak maksimal gitu kan, bisa orang bisa meninggal ya. Laboratorium perlu kita cek ya, enzim jantung, itu elektrolit. Pastikan ya kita periksa tekanan darah sebelum dan sesudah aktivitas. Ya karena ingat ya aktivitas tidak dia intoleran ya, intoleran. Begitu juga obat-obat harus kita ukur dulu tekanan darah karena bisa jadi pasien sudah stabil kita ngasih justru dia bisa menurunkan tekanan darah. Nah, terus terapeutik ini posisi supaya dia semivoler ya, semivoler supaya ekspansi parunya dia bisa maksimal. Terus ingat teman-teman dia jantung ya harus rendah natrium, kolesterol dan lemak. Tuh. Stocking ini biasanya diberikan untuk mengontrol edema pada kaki. Ya, yuk pada pasien-pasien seperti ini lifestyle-nya tuh parah ya, parah memang. Terapi relaksasi ini untuk mengistirahatkan kerja jantung. Ya oksigen kita perlu ya supaya saturasi O2 itu dia lebih dari 94%. Terus yang slide berikutnya. Nah, edukasi ya kita minta pasien aktivitas sesuai dengan toleransi. Jangan sampai sesak karena semakin aktivitas, semakin butuh energi, semakin jantung bekerja keras, jantungnya semakin parah. Yang ngerokok stop ngerokok ya. Kita ngajarkan pasien untuk mengukur berat badan ya, untuk mengukur input dan output dan ingatkan kepada pasien. Ya, makanya pada pasien-pasien ini kita lihat di kolaborasi dia akan mendapatkan obat pelunak tinja ya untuk mencegah falsafa manuver. Karena ketika dia mengedan itu kerja jantung meningkat dan ini bisa memunculkan sesak. Sementara untuk kolaborasi kita butuh diuretik ya. Diuretik itu untuk curah jantung semakin bagus. Kenapa? Karena cairan bisa keluar. Inhibitor ya, AC inhibitor ini dia untuk mencegah perubahan dari angiotensin 1 ke angiotensin 2. Sifatnya vasokonstriktor ya. Ini justru bisa meningkatkan frekuensi jantung karena ada penyempitan pada pembuluh darah. Nah, ini dia menghalangi. Ya, butuh beta blocker. Ingat ya, proses ini juga akan dipengaruhi oleh saraf simpatis. Ini untuk mengontrol kerja dari saraf simpatis. Vasodilator, ini ada nitrogliserin ya. Jadi ini untuk meningkatkan curah jantung pada pasien-pasien ini. Ketika curah jantungnya mengalami penurunan, resiko terjadi bekuan darah. Ya, makanya pasien butuh antikoagulan. Biasanya juga dikasih yang ya kelas bawah mungkin mini aspilate. Ya, morfin. Sebenarnya di satu sisi bisa juga mengontrol ya, bisa mengatur curah jantung. Dia juga untuk apa? Untuk ketenangan sebenarnya, untuk mengistirahatkan. Anti angina kenapa perlu? Ya perlu, ya. Dia sangat perlu karena dia nanti berkontribusi, berperan untuk ya, untuk nyeri ya. Nyeri karena suplai darah yang menuju ke jantung mengalami penurunan. Ada juga tadi ya beta blocker, ada inotropik. Teman-teman, inotropik ini dia untuk meningkatkan kontraksi jantung. Ya, ada dopamin, ada dobutamin. Nah, ini beberapa intervensi yang kita berikan kepada pasien. Evaluasinya seperti apa? Mas Rini minta tolong untuk slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi saya sini ada buat 2 contoh ya. Ada masalah belum teratasi ya. Ketika data-data itu kita masih ketemukan data-data abnormal. Sementara di sebelahnya itu saya sampaikan masalah teratasi.
sesak nggak ada, lelah nggak ada, ya. Kekuatan adipevir meningkat, ya. Ejection fraction-nya sudah 65%, palpitasi nggak ada. Heart rate-nya 60 sampai 100, ya. EKG sudah sinus rhythm. Edema nggak ada, ya. Urin keluarnya udah bagus, ya, 800 sampai 2000 ml per 24 jam. Pucat sionis nggak ada, sesak-sesak udah nggak ada, ya. Terus batuk nggak ada, ya. Di saat yang bersamaan suara jantung itu dia sudah S1 dan S3. Ini indikator semua teratasi, ya. Semua teratasi. Kita tidak tanda tangan aja. Demikian Mas Randy, mohon maaf banget ini, ya, mohon maaf banget, ya. Waktu udah 1 jam lebih, ya. Insya Allah mungkin yang poin berikut nanti kita diskusikan selanjutnya, tapi kita bisa sambil diskusi. Demikian Mas Randy. Baik, terima kasih Pak Faisal atas waktu dan juga ilmunya, tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua, teman-teman. Sebelum live Zoom, coba monggo ya ucapkan terima kasih kepada Pak Faisal. Silakan. Terima kasih Pak Terima Faisal. kasih Pak Faisal. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf ya, kondisi agak krodit tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal atas waktunya. Ya, saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan kepada kami dapat bermanfaat dan juga menjadi ladang pahala untuk Bapak karena sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Iya. Amin. Terima kasih Pak Ya, atas waktunya. sama-sama Mas Randy, teman-teman MCU. Mohon Baik izin, teman-teman, saya akan kirimkan link absensinya. Mas Randy, saya izin live ya. Monggo Pak. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, link absennya saya kirimkan ke kolom chat. Silakan dicek. Saya tidak mengirimkan link absen ini ke WA pribadi ataupun yang minta WhatsApp atau link ini nggak akan saya kirim ya. Jadi silakan diisi. Ini di kolom chat. Ya sebentar. Silakan. Saya tidak mengirimkan ke WA pribadi sekali lagi. Kalau tidak datang atau tidak mengisi, ya saya akan tinggal. Karena saya pengen teman-teman yang ikut, yang dapat, gitu ya. Sudah muncul belum di layar? Coba disapa. Takutnya sudah belum? Sekarang yang hadir 90 ya. Jadi kalau di luar 90 ya berarti tidak bisa karena yang hadir 90 dan jangan pernah share kegiatan link-link ini ke grup-grup lain ya, link absensinya ya. Gak baik. Khawatirnya bukan menjadi ladang pahala, justru merugikan kalian ya. Oke, sudah ya. Sudah, kalau sudah saya mewakili tim MCU ya, Mas Randy atau Kak Randy mengucapkan banyak terima kasih dan nanti akan ada kembali kuliah pakar di sesi berikutnya dengan dosen yang berbeda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam membawa kegiatan ini ya ataupun menjadi moderator, mohon dimaafkan ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu ya. Pesan dari saya sehat selalu. Sampaikan salam saya kepada keluarga. Yang berpuasa semangat terus ya. Yang tidak berpuasa kita war takjil ya. Yang sedang ramai. Mohon maaf ya sekali lagi jika ada salah-salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.